Muka lu nggak kelihatan. Enggak, lebih nyaman seperti ini. Karena muka aslinya lebih serem. Selamat malam. Malam hari ini kita akan bicara tentang hantu dan setan. Jadi kita akan berbicara tentang Pak Bos saya dan bangsanya. Enggak dong Pak, kan bercanda. Apa-apa? Kan biar lucu. Lebih baik jadi setan Daripada? dibandingkan orang-orang yang bekerja dan jadi pengikut setan yang ada di dunia ini. Ya nggak? Bener nggak ibu-ibu? Ya kan? Setan mah kelihatan ya setan, bener kan? Nah, daripada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata dia pengikut setan, hatinya setan, gayanya setan, cara kerjanya setan. Nah, itu yang bahaya. Kalau setan ketemu kita, sama-sama takut, ya. Dia kaget, kita kaget. Dia mau ngapain kita di jalan? Dia mau nampar kita nembus kok. Ayo. Oh iya, berarti kita nggak boleh takut sama setan Nggak ya. boleh. Dia mau ngapain kita, mau nimpa kita, mau mukul kita juga Nggak nembus. bisa, setan itu palsu. Oh iya, Sundel bolong. Bajunya warna putih. putih. Lah kok bisa? Orang tuh kalau mati, badannya mati jadi nyawanya keluar. Kain katun tuh nggak ada nyawanya. Jadi kalau setan ada, setan itu telanjang harusnya. Pak, ini nggak mau ngomong tentang setan Pak. Ada fenomena horor yang terekam oleh CCTV. Saya berusaha untuk seram barusan. Saya berhasil menangkap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian horor di CCTV. Lalu saya ambil videonya, saya tampilkan di sini. Kita putar video seram, kursi bergerak sendiri. Play. Apa? Ih, serem banget ya. Oh ini kurang pengetahuan. Itu kursi bergerak sendiri. Pertama, setan itu dari dulu dikatakan bahwa dia itu tembus. Tembok dia tembus. Nggak ada kan setan jalan nabrak tembok jatuh, nggak ada. Tembus. Dan kedua, setan itu melayang. Pertanyaan saya, ngapain dia bisa lewat kursi? Kan harusnya di jalan tembus kursinya, nggak gerak. Itulah setan. Itu karena Anda kurang teliti. Karena kalau menonton sesuatu tuh harus lengkap. Kenapa? Loh. Kurang teliti apa? Itu tadi udah jelas itu setan. Kamu nggak nonton lengkapnya. Emang ada? Saya ada lengkapnya. Putar lengkapnya. Nah, itu. Orang dia tuh ketes kececer ke bawah, dia lagi ngambil, kursinya ganggu, didorong-dorong, gitu. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi sama saya setan. nggak jadi serem. Iya. Tapi kalau yang ini serem Pak. Dari mana seremnya? Ini ada juga video orang yang takut gambar hantu. Ya jadi gini, kan ada, dulu tuh ada game ya. Game tuh main susah gitu, tiba-tiba tuh kita dikerjain keluar gambar hantunya gitu. Biar kalau kita lagi main game kita ketakutan sendiri. Itu game sempat terkenal dulu. Nah ini reaksinya luar biasa. Coba kita lihat reaksinya dia ketika dikagetin. Play. This is so hard. They did so narrow at the bottom. Enggak, dia kan udah kaget ya udah.
tapi kok lama gitu ya. Kan udah tahu itu gambar gitu ya. Udah tahu itu gambar gitu. Dan ditonjok monitornya, tembus loh itu monitor. Bayangin, ini orang kuat banget loh. Iya Pak ya? Iya, coba dia yang tadi dikerjain bantuan-bantuan. Tapi kenapa endingnya cupu gitu ya? Iya. Lihat dari mukanya ya. Pipis di celana ya Pak? Nggak tahu saya. Tahun 2006 nih saya pernah main game ini juga dulu. Waktu pas Bapak main game itu terus keluar setannya pernah? Pernah. Terus Bapak ngapain? Saya balikin komputernya, saya bilang rusak. Wah kaget. Kaget tapi nggak sampai nonjok itu. Kaget gitu doang, tapi udah kan harusnya gitu. Oh, pipis di celana kan? Ya kan? Ya yuk, ngaku pipis, terus nangis. Gitu doang. Kamu pura-pura jadi monitor mau? Boh, gini kan? Kamu kaget Nggak, itu. ini dulu. Ah. Bapak kok mau nunjuk? Adegan tadi kita rekayasa ulang. Jadi waduh. Oke, saya percaya sama Bapak. Iya. Oke. Dan Siapa? Pak, bintang tamu kita kali ini masih berbau-bau horor. Karena dia mempunyai keahlian yang luar biasa. Bisa membuat muka bagus jadi seram, muka muda jadi mereka yang bilang. Gak apa-apa. Kita buktikan Pak, ini kan siapa tahu hoax Pak ya. Iya. Langsung Pak kita undang ya. Iya. Ini dia ada Cherry Wirawan, spesialis makeup karakter. Halo. Selamat datang. Ini Pak Bos saya. Apa? Oh, ini karya-karyanya ya. Ini karya-karyanya nih. Tapi Pak, ini ngomong-ngomong, tadi pas kita baca di situ, ini tuh jatuh sendiri Pak. Ini aja goyang sendiri tuh. Ini kan saya gerak tuh. Ini kan dia goyang sendiri. Ih Pak, ini takut ya. Kok takut ya? Ya, Bang Billy ya, tadi jatuh Ya, sendiri. aneh ya? gerak sendiri. Enggak, tadi jatuh sendiri. Jangan ngagetin. Jangan. Menang! Coba silakan duduk Pak, silakan duduk. Nah, Silakan Mas duduk. Cherry di sini. Ya. Jadi kita ini ada bintang tamu Ya. dan bintang tamunya ini Cika, Astagfirullahaladzim. Come here. Astagfirullah. come here, Ini bulan puasa. come loh, here, Pak. come here. Cika dia bisa manggil tuh. Tuh, come here, come Ih here. Bapak nggak geli. Ayo duduk. Gak jawab Pak. Ih. Amit. Bapak nggak, Pak jangan sampai saya tombak ya Bapak. Ya, saya tahu sini. Lah, Mas Cherry. orang tangan bener kok, teriak-teriak. Ayo Cika. Saya shock Pak. Gaji saya nggak seberapa Pak. Jantung saya sampai turun Pak ke lutut. Oke, nggak bercanda lagi. Nggak bercanda lagi. Oke, kita tanya langsung aja ya. Ini contohnya, ini topeng nih. Nah, ini topeng. Ini bikin topeng dari bahan apa ini? Ini bahannya silikon. Silikon. Berarti yang dicetak muka orang dulu atau gimana? Muka orang dulu. Jadi kita live casting dulu. Misalkan Mas Dedi, kita live casting, bikin mukanya, pinjam mukanya, misalnya seperti ini. Ini muka asli orang asli ceritanya, orangnya, dicetak dulu cetak mukanya. dulu. Terus Ini- kita bikin modelingnya atau sculpting, bentuknya mau seperti apa. Nah ini kebetulan bikin kayak monster gitu. Supaya dia ketika dipasang nempel, Ya, langsung benar-benar nempel plak, sama muka muka aslinya. aslinya gitu. Oke. Ya kalau orang lain yang pakai berarti nggak nempel banget ya? Beda. Jadi bawah belakang ininya juga beda. Jadi geser kan kanan ke kiri, jadi nggak plak gitu loh mas. Ya. Jadi Dan supaya ini, kalau nempel lagi harus dikasih lem juga nggak? lem. Jadi semuanya dilem kecuali mata, di mulut, sama di hidung. Nu coba Nu, walaupun nggak sama, coba. Bisa di orang lain? Nggak, harusnya nggak bagus. Cuma Coba ya? maksudnya pengen bisa kan dicoba aja kan? bisa. Bisa Nu. Ayo Nu, kapan lagi lu jadi ganteng Nu? Wah, Monster mas. Oh yang ini bisa. oh yang itu ya boleh. Ini bisa mungkin.
sama. Itu ngerjain berapa lama itu Mas bikin gitu Mas? Ini prosesnya sekitar 2 minggu, tapi make upnya bisa sampai 5 jam sampai 6 jam. Gitu. Ih, beda banget pasal. Widih. Ini seperti ini. Kalau nggak pas kayak gini, jadi nggak Ngeplak ya? ngeplak gitu. Ngeplak dia. Tapi kan bisa Mas ini dipas. Bisa. Saya kasih power glue bentar ya. Kulitnya copot nanti. Bagus tuh. Gitu. Oke. Ini menarik sekali dan setelah ini Cherry akan praktek ya. Akan praktek bagaimana cara membuat hal-hal seperti ini. Kita akan lihat langsung di studio bagaimana cara membuat hal-hal seperti ini. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu mau martabak apa? Kira-kira? Martabak telur, Coklat, martabak manis, keju. martabak coklat, keju. Oke, ini martabaknya. Kesempatan memperbaiki. Ya, masih di Hitam Putih dan saya juga tadi meminta Cherry ya, dari tim kita minta Cherry untuk praktek langsung bagaimana caranya makeup karakter membuat wajah berkarakter berbeda. Karakter berbeda tuh bisa bekas luka contohnya ya, atau seperti ini ya. Ini apa yang mau dibuat apa sekarang? Sekarang mau dibuat, jadi ceritanya ya luka bekas jahitan. Luka bekas jahitan. Tapi masih ada jahitannya, jadi masih basah gitu. Oke, kita langsung ya. Ya. Kita sudah ada modelnya di sini. Yuk, kita langsung ke sana. Silakan. Mungkin boleh dijelasin itu apa aja itu? Ini silikon. Jadi saya cetak terlebih dahulu, bikin dulu dari kita sculpting bentuknya, terus lalu kita cetak untuk bikin silikonnya. Oke. Sorry. Saya hapus dulu make upnya. Make upnya dihapus dulu. Iya. Dan ini barang-barang ini dapatnya dari mana? Karena ini kayak nggak gampang kan sebenarnya. Ya, saya impor dari US dan semuanya hampir 90% saya impor. Karena di sini belum ada produknya. Ini belum ada produknya. Ya. Tapi setahu saya produk beginian tuh, karena saya pernah beli juga waktu itu, kayak fake blood dan sebagainya. Itu pertama mahal, terus karena itu kedua liquid, susah banget untuk masuk Indonesia. Benar. Sampai sekarang pun barang saya juga masih di custom. Oh, masih ada di custom? Ditahan? Ditahan. Kenapa? Ya pas lagi lampu merah, karena itu masuk kosmetik, terus saya kan personal. Betul. Jadi tidak ada BP POM-nya, itu yang jadi susahnya. Kita harus ada BP POM segala macam, itu yang menurut saya, aduh. Dan kadang-kadang harga pajaknya lebih mahal daripada harga barang ya? Betul sekali, Mas. Itu yang saya Terus keluhkan. jadi rugi dong, Mas. Ya bagaimanapun harus diterima, udah jadi, udah di order gimana. Buat si malakama Cika, karena kalau dia tidak ambil itu barang either dibalikin atau dibuang. Gitu. Iya, Dibuang sih benar, nggak mungkin lah ya, dibuang sih nggak mungkin gitu. Tapi ya dibalikin katanya. Tapi ya makanya mau nggak mau dia harus ngambil, karena kalau nggak sayang. Dan itu mahal-mahal semua, barang-barang begini nggak ada yang murah gitu. Benar-benar Mas Dedi. Kalau maaf nih, kalau misalnya tanya nih, misalnya untuk satu kepala gitu ya, ini kalau yang paling sederhana sampai paling rumit tuh habis berapa harganya? Sederhana tergantung ya kalau sederhana bisa sampai 35, 50. Terus kalau misalkan rumit bisa sampai 100, di atas 100 seperti itu. Tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya. Biasanya kalau di film itu sekali cetak mungkin 50. Terus kan dia harus continue, harus sama, kita harus cetak ulang. Nah, itu yang jadi mahalnya seperti itu. Kalau untuk bikin seperti ini? Seperti ini kalau misalkan luka seperti ini aja bisa sekitar 20-an. 20 jutaan? Iya. Gitu. Ini udah kan dihapusnya. Ini cuma udah segini dihapus aja. gini. Jangan sama alisnya ya. Itu serem kalau cewek kan ya. Oh, alis tuh. Oh, aset ya. Itu aset? Iya, Pak. Oh, untuk wanita Yang itu penting aset tuh, ya? kalau misalkan ini jangan alis aja, Pak. Oh, berarti sebenarnya nggak usah di make up, buang alis aja udah serem. Itu buat cewek ya. Oke, kita aplikasikan sekarang. Ini dikasih apa dulu, boleh tahu? Ini lem khusus wajah. Jadi lemnya juga khusus. Jadi dia Jadi kalau aman pakai lem aja. ini seperti kayak mukanya kayak apa sih namanya, di masker, semuanya keangkat semua dan terbukti. Bahkan sampai ketagihan, Mas boleh dong kebanyakin dikit.
Karena setelah pakai ini Kulitnya bersih. kulitnya bersih semua, komedenya keangkat semua. Oh. Nutup pori-pori nggak? Nutup pori-pori, iya. Jadi ngangkat komedo juga. Gitu. Iya. Tapi aman buat muka, Mas. Aman buat kulit. Buat kulit ya. Iya aman. Oke, jadi diaplikasikan dulu. Ini diaplikasikan. Anda sendiri awalnya memang bukan makeup karakter dong, pasti step by step kan? Saya dulunya main teater di Bulungan. Oh, Anda pemain teater. Ya, terus makeup panggung. Makeup panggung. Ya, mesti nggak percaya kalau saya ngajar beauty bridal di Makeup Forever Academy. Beauty bridal. Iya. Ya, saya ngajar beauty bridal. Kenapa kok gitu, Mas? Awalnya saya jadi customer Makeup Forever, terus Akhirnya jadi sekalian. saya sekalian dan sampai kenal dengan trendernya sampai Sampai akhirnya. pernah jadi makeup artist nggak? Makeup artist ya sempat. Saya jadi banyak buat billboard, buat TVC, beauty, beberapa fotografer yang punya nama kayak Mas Anton Ismail, terus ada. Itu pakai Anda semua ya? Iya, gitu. Lalu kenapa akhirnya jadi makeup karakter? Karakter di sini banyak tantangannya, berkreasi, terus ketika sculpting bikin luka atau bikin monster itu banyak varian. Kalau beauty ya udah kita bikin cantik udah selesai dan banyak orang yang melakukannya. Sedangkan untuk prosthetic makeup jarang sekali di Indonesia. Itu aja sih pilihannya seperti itu. Berarti tantangannya kalau budgetnya kecil ya? Iya. Yang tersulit itu apa? Apakah kalau muka orang berbeda juga kesulitannya berbeda? Iya, yang tersulit adalah ketika waktunya pendek dan harus diburu-buru. Nah itu. Kayak nyindir nih kayaknya. Ya kita nggak lagi buru-buru kok, Mas. Belum. Berapa lama juga kita tungguin, Mas. Ini apa ini? Tahu-tahu studio kosong aja. Udah Ini balik. Lem juga tapi tapi untuk khusus buat pinggiran kenapa beda? supaya lebih dia ngeblend. Wow, look like one already. Iya. Ini udah kayak jadi satu sama mukanya. Iya, warnanya sama ya. Oke. Ini udah ngerjain film apa aja sekarang, Mas? Sekarang ini mau kelar 5 cowok jagoan sama Mas Anggung Bara. Terakhir sama Bang Beni Setiawan bikin Garuda 23. Berarti kan ini kalau misalnya dalam film kan Anda nggak bisa ninggal dong ya? Iya. Takutnya keluar gitu misalnya. Apa copot makeupnya kan bisa aja kan? Bisa aja, tapi biasanya saya training asisten untuk touch up bagaimana caranya, terus ngeblendnya bagaimana, seperti itu sih. Pas lagi make upin, Mm-mm. pernah gak terjadi hal-hal yang mengerikan? Sering. Waktu syuting Kuntilanak 1, saya kerasukan. Mas Jadi, Iya, kerasukan? masuk. Jadi sampai masuk. Nah, terus jadi mereka ada bapak, ibu, anaknya 2 pengen ikut sama saya. Ceritanya gitu. Oh gitu. Terus saya bilang sama teman saya, Mas, saya mau kerasukan nih, kayaknya berat banget badannya. Benar. Gak lama kemudian, saya diam. Langsung ngomong. Dia ikut kaget. Kagetin dia aja, kan kasihan jadi kaget ya. Aku gak bisa ketawa. Dia jadi kaget. Anda harus lihat muka dia tadi. Oh iya. Ih parah, mirip banget. Mbak Mawar, rasanya apa? Mawar sih. Rasanya antara, Mbak namanya siapa? Tere. Oh, Mbak Tere. Kaku gitu. Aku kayak lagi di masker tapi ya bener-bener mungkin 5 masker kali ya. Makanya aku nggak bisa ketawa. Jangan. Oh, saya nakutin kok ketawa. Oke, Cika, tenang. Sini. Saya tahu kamu stres ya. Oleh karena itu untuk menghilangi rasa stres kamu, biasanya wanita itu kalau stres dia makan. Oh iya. Saya sudah menyiapkan
bintang tamu kita berikutnya. Bintang tamu ini adalah penjual martabak. Dan dia akan membawakan martabak yang enak sekali buat kamu. Oh mau Pak, mau. Ya, Mau, Pak. oke. Ya. Kita undang langsung bisa? Oke, inilah dia penjual martabak. Ya, Anda pasti suka. Kamu mau martabak apa? Kira-kira? Martabak telur, coklat, martabak manis, keju. martabak coklat, keju. Oke, ini martabaknya. Cik, tolong disuruh. Ya Allah, Pak. Hidup berat banget ya ampun. Rasa bulan puasa setan dikurung. Cika, sini, kamu tuh profesional gitu loh. Ayo, sini, Cika. Cong, sana deh Cong. Cong. Saya tahu bakal ada bintang tamu ini, tapi saya kaget kalau dikagetin. Tepuk tangan buat Pak Cong. Hah? Ada satu lagi di belakang. Oh, bukan dia. Bintang tamunya mah bukan dia. Hah, ini beneran hantu. Ini mah enggak, emang ada lihat. Pengusaha apa? Siapa? Orang belum datang kok. Bintang tamu yang mana? Bintang tamu yang Pak, mana? saya tuh tahu ya tema ini horor ya. Iya tapi sih. saya jangan dikaget-kaget. Iya. Nanti yang umur saya Bintang panjang tamunya jadi belum pendek, Pak. keluar. Ya sini. Bintang tamunya belum keluar. Ini mah nggak ada orang. Gimana sih kamu? Maksudnya ini. Bukan. Saya manggil bintang tamunya, Anda duduk dulu boleh? Oke. Jadi Boleh lempar pakai botol kalau. Sika Jangan tanya, tadi. kenapa? Tanya dong, profesional tanya. Kenapa Pak? Kamu kenapa bawa bantal dua nih? Ada urusannya Saya apa? takut Pak. Kalau ada hantu lagi biar saya Oh iya, sikat iya Pak. benar-benar. Jadi bintang tamu kita, Ini namanya Doni nih. ini Doni adalah pengusaha. Nah sebenarnya bintang tamunya itu Kita coba yang ini. Bintang tamunya sebenarnya adalah kasih cabai. Jika ini Doni, astagfirullah. Doni adalah kokinya, ya kokinya. Nah, ownernya ini Kunti ownernya, Jika, ya. Pemilik martabak horor, Jika. Namanya martabak horor, ya. Pak jangan dikeluarin. Oh. Silakan duduk, ya. Silakan duduk, ya. Oke. Oke. Kita akan tanya sama mereka berdua. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Cabenya tadi saya kumpulin jadi satu di bawah itu. Oh kok bagus banget. Horor jadi dia ada level. Kita akan melihat Fitri apa yang telah dikerjakan oleh mereka berdua. Apa yang telah dikerjakan Pocong dan kuntilanak ini. Kita lihat dia play.
Oke, itulah dia mereka ini ternyata jualan martabak. Namanya adalah martabak Medan Horor Martabak. Martabak dari Medan. Martabak dari Medan. Betul. Martabak dari Medan. Kenapa jualan martabak saja pakai horor-horor begini? Ngomong tak perlu pakai begitu. Ngomong biasa aja. Kenapa? Ayo. Iya, kenapa Silakan sih, ngomong. Pak? Gak ada kerjaan banget apa? Kerja kok pakai begitu-begitu, nakut-nakutin orang. Terus orang-orang pada datang lagi. Kenapa Mbak idenya dari mana? Ini kan dengan Mbak Ana ya? Mbak Ana dan juga Mas Doni. Mas Doni kokinya, berarti Mbak Ananya pengusaha dan pencetus ide ini? Iya. Silahkan diceritakan. Belum itu harus dicoba dulu martabak. Hah? Ngagetin. Enggak. Jangan ngagetin. Iya. Gimana? Enak? Enak Kak? Cuman kok cabenya tadi saya kumpulin jadi satu di bawah itu. Kok pedes banget. Horor jadi dia ada level-level pedasnya gitu mas. Jadi ini pakai level pedas ini yang paling pedas. Tadi gini kan, ini banyak cabai rawitnya nih. Saya ambilin satu-satu gitu. Terus saya tutup martabak. Ya Allah, ini isi cabai semua, Pak. Ayo serius. Serius? Alhamdulillah. Minum dulu lah. Ya. Aduh. Terus saya janji, kalau ini kasih coklat. Ini apa ini Mbak? Itu cani horor. Cani horor. Ya. Ini gimana ambilnya? Coba dilihat. Nah, oke, saya cobain dulu. Orangnya udah pergi kok, itu saya cobain. Enak. Awalnya ide jualan kayak gini dari mana? Enak. Masih pedes, Pak. Bapak mah bercandaannya kuli. Awalnya sih idenya waktu itu saya jalan-jalan di salah satu mall di Kota Medan. Jalan-jalan di mall. Ya. Terus ada wahana rumah hantu. Mau lihat rumah hantu, antriannya panjang banget. Terus berpikir kalau nanti jualan buka warung konsepnya hantu, berarti ramai sama seperti ini gitu. Karena minat orang lihat hantu juga banyak banget gitu. Ya, jadi pertama kali jualan sudah dengan konsep hantu. Iya, pertama. Sejak tahun berapa? 2016 30 Januari. Pas 2016-nya. Iya. Oke. Nah, apakah dengan konsep horor ini pengunjung banyak? Iya, banyak Mas. Banyak sekali. Banyak? Iya. Nggak pada takut malah? Ada yang takut, Tapi datang? tapi datang. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak juga ada yang nangis, ada yang selfie, banyak lah. Banyak. Ada yang apa? Ada yang selfie gitu. Ada selfie-selfie. Ini apa? Ini roti tisu. Roti? Tisu. Ini juga enak. Dika? Kamu Enggak. Enak ya? Oke. Nah, Saya kok mauan ya? dengan apakah menurut kamu dengan konsep horor ini malah orang makin banyak datang? Iya. Iya. Gimana Anda pertama kali dikasih ide jualan kayak pocong ini, Mas? Ya, nama juga usaha. Ya, coba dulu lah. Ternyata berhasil. Lumayan lah. Jadi sampai sekarang masih buka dengan konsep ini ya? Iya, tetap. Oke. Ini boleh tahu nggak maksudnya dibandingkan dengan orang-orang jualan martabak? Anda dulunya jual martabak juga? Kerja di tempat martabak lain. Kerja di tempat martabak lain? Oke. Boleh tahu bandingkan dengan kerja di tempat dulu, kalau misalnya tempatnya sama, apakah dengan konsep horor ini lebih laku sekarang? Lebih laku karena daya tariknya lebih... Ada daya tariknya tersendiri. Horornya itu yang buat orang penasaran. Oke. Bukanya jam berapa ya? Buka di jam 7 malam. Mulainya jam 7 malam Iya. sampai Jam 1. sampai jam 1. Iya. Oke. Make upnya dari rumah atau enggak dong? Enggak. Awal-awal Di dulu situ. dari rumah, awal-awal dulu. Dari rumah? Anda kalau ke sana naik apa? Naik Mobil. mobil. Oh iya, naik mobil, naik motor lucu ya. Oh iya, kasih tahu mungkin ini bukanya di mana sih?
Ini di Jalan Gatot Subroto, Simpang Merbau, Medan, Sumatera Utara. Oke, Cika, katanya dalam semalam itu mereka bisa mendapatkan sebesar 8 juta. Ada yang Benar? Ya, waktu pertama kita buka itu pernah tembus di angka 8 juta. Pertama buka 8 jutaan. Ya, 3 bulan berjalan itu, Mas. Oh, waktu pas itu. Heeh. Sekarang? Sekarang jadi berapa? Sekarang kalau weekend 4 sampai 5 kalau weekend. Kalau nggak weekend, hari-hari biasa itu 3 gitu. Stabil di sana. Iya. Karena cuaca sekarang banyak pengaruh cuaca kan, kalau hujan agak menurun. Karyawan ada berapa? Karyawan sekarang 8. 8. Awalnya berapa? Awalnya 15. Awalnya 15 kan 8. Ini karyawan semuanya harus begini kan? Iya, wajib. Semuanya wajib seperti ini. Iya. Oke, lalu apakah jual martabaknya apa aja? Kan banyak nih bentukannya. Iya, yang paling utama itu martabak horor. Martabak horor itu ada level-level pedasnya. Terus ada nasi goreng Bombay, ada roti tisu seperti itu, ada roti cane horor, ada nasi goreng horor, ada nasi biryani. Tadi nasi goreng Bombay itu apa? Nasi goreng Bombay itu kalau kita bahannya bukan dari beras, dia roti cane itu kan, Mas. Roti cane terus dikasih bumbu-bumbu, ayam, telur semua campurannya terus dicincang sampai halus jadi seperti nasi goreng. Oh, nasi goreng horor, sorry. Nasi goreng horor. Kalau nasi goreng horor dia pedas. Oh, pedas. Oke. Apa Cika? Pernah itu Bapak ada kejadian aneh? Itu sih sampai sekarang belum pernah. Oh, belum pernah. Iya, cuman kejadian-kejadian kan belakang dekat rumah, dekat jualan itu ada tanah kosong. Jadi pernah juga kejadian apa, tapi wangi-wangi harum-harum gitu aja. Apa? Wangi-wangi kunti gitu aja. Seperti bau-bau harum, bau kunti kayak mana? Bau kunti itu kayak gimana? Bunga kunti. Kantil. Nah, kantil. Bau kunti itu Anda pernah nyium kunti emang? Pengalaman. Oh iya. Makanya dia bisa jadi pocong. Maksudnya bau bunga kantil gitu. Oke. Mungkin itu Anda siapin kan bagus tuh. Jadi kalau ke sana baunya udah beda. Real, jadi baunya real. Iya kan, belum pernah orang martabak dengan bau kemenyan, belum pernah loh. Mungkin bisa, iya. Nah, Anda sendiri nggak takut sama setan? Takut. Oh, takut? Ngapain lu begitu? Mirna. Cari duit susah ya. Cari duit susah loh, Cika. Nah, terus kan lagi make up, kan ngaca. Kan setan. Kan Iya. rame. Oh, rame, Terus rame. karena kalau sendiri nggak berani. Oh, sendiri nggak berani. Nah, pernah nggak lihat foto Anda sendiri lagi begini? Lihat foto sendiri lagi. Lihat, tapi Jangan. nggak lihatnya waktu sendiri lah. Kalau lihat sendiri, Kalau lagi sendiri, lagi tidur nggak dilihat foto-foto itu. Kalau lagi rame-rame, ya lihatnya boleh. oke. Mbak Ana, Iya. sebelumnya pernah masuk TV nggak? Masuk TV? Nah, Belum. ini pertama kali. Pernah. Iya, tapi liputan ke sana sudah. Tapi diundang baru pertama kali ini. Diundang baru satu. Ada perasaan sedih nggak begitu masuk TV? Mungkin lu nggak kelihatan. muka aslinya? Enggak, lebih nyaman seperti ini. Karena muka aslinya lebih serem. Aslinya lebih serem. Yang bilang nggak pengen hapus gitu, jadi terkenal. Lebih nyaman seperti ini. Lebih nyaman seperti ini ya. Tapi katanya setelah setahun pertama buka martabak horor ini, banyak orang yang ikutin konsepnya. Terus banyak sekali makanan-makanan yang martabak horor juga, bener? Iya, benar. Nah, itu gimana? Terus saya kan ada pengelola kami juga ada namanya si Jai. Saya konsultasi sama dia, terus dia bilang kita coba buat hak paten konsep. Kalau nanti hak paten merek bisa aja orang bukanya martabak setan gitu. Betul. Jadi kalau yang dihak patenkan konsep kan cuman kita yang punya konsep berjualan hantu gitu. Jadi kita buat konsep hak patennya. Hak Bisa? paten. Bisa. Saya punya Coba kasih lihat. ini dia. Buatnya Maaf di sini ya. di Jakarta. Surat pencatatan ciptaan. Materi hukum hak asasi manusia, bla 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 bla. Di bawah ini catat dalam daftar umum ciptaan, tanggal segini. Pemegang hak ciptanya segini. Judul ciptaan adalah konsep penjualan makanan dengan tema horor.
berlaku selama hidup pencipta, terus berlangsung selama 70 tahun. Oke. Tapi kan sebenarnya udah banyak juga, misalnya ada orang lagi Halloween gitu kan, bikin horor gitu, nggak bisa apa-apa juga dong sebenarnya. Kalau mereka kan tidak berjualan, ini kan konsepnya untuk yang berjualan. Komersil gitu ya. Ya kan kalau lagi Halloween kan di restoran pada make up hantu juga. Mungkin kalau untuk 1-2 hari gitu ya Mas ya, nggak ada masalah. Kalau dia udah berjualan, kita... Tapi masih ada nggak sampai sekarang yang masih buka? Setelah keluar sertifikat saya belum ada nemui lagi. Itu setelah keluar sertifikat Anda nyamperin atau gimana? Sempat saya ada beberapa saya samperin, masih saya foto karena minta buktikan dokumentasi ada yang niru gitu. Baru saya foto, nanti berapa hari mereka sudah tutup. Nggak bisa mereka tetap buka, nanti siapa yang akan mengurus itu? Oh, ada pengacaranya Mas. Ada pengacaranya? Ada pengacaranya. Oke. Anda tanya si Doni itu, saya bingung dia masak pakai baju gitu. Mas Doni kan koki. Kerjaannya masak. Iya. Bajunya pocong diikat. Masaknya piye? Masaknya nih dibuka. Dibuka. Oh, gitu. Ini dibuka. Jadi pocongnya tetap ya sambil inilah. Jadi cuma gini aja. Terbatas dong gerakannya enggak? Enggak juga. Kadang dibuka juga. Kalau udah rame dibuka baju pocongnya sekalian. Nanti kalau udah selesai masak, mulai lagi aktingnya. Mulai acting lagi begitu udah nggak ada Masakan, udah orderan. nggak masak. Oke. Oke, baik. Jika kita lihat dulu hasil dari Cherry ya, yang make up ya, yuk. Gimana, Mas? Sudah selesai kah? Wow, look at this. Oh iya benar. Kelihatan ada tulangnya. Itu obat merah. Gold red, jadi darah kentalnya supaya dia. Oh iya, kalau itu beda ya kalau obat merah ya. Gokil. Oke. Ini apakah sudah sempurna? Belum sih, karena harus blending lagi sininya, Make-upnya belum lagi, ya? Oke, berarti ini perlu waktu yang sebenarnya berapa lebih. persen ini udah? Ini 70%. Sudah 70%. Oke, kita akan lanjut lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau ini Mbak Ana, ini mau sampai kapan Anda berdandan seperti setan? Oke, baik, kita kembali lagi di Hitam Putih. Mas Cherry bagaimana? Udah selesai? Sedikit lagi. Sedikit lagi, oke. Mas Cherry sendiri, ini pengerjaan seperti ini kalau di Indonesia tuh banyak saingannya tidak? Jarang sih. Artinya prospeknya bagus apa tidak? Prospeknya sih bagus, cuman industrinya aja yang kurang ya. Industrinya kurang. Iya. Oke. Karena memang mahal ya. Ya, itu salah satunya. Karena memang mahal. Ya. Kalau dibandingkan dengan luar negeri, apakah dengan alat yang sama kita udah bisa sebenarnya? Sebenarnya sudah bisa. Kita sebenarnya ketinggalan 15 tahun lah. Tapi dengan material yang ada, maksudnya kita bisa impor semuanya, kita bisa menyamakan dengan mereka. Cuman ya skill perlu diasah terus. Skill perlu diasah terus. Ya. Oke. Tapi setidaknya kalau alat-alatnya semuanya ada, skill bisa diasah gitu Bisa kan ya. diasah, benar. Kalau alatnya nggak ada ya mau ngapain lagi gitu ya. Ya, benar. Oke. Kenapa tidak ada yang, iya sih nggak ada yang importir juga karena memang konsumennya juga kurang ya? Ya, kurang. Konsumennya kurang. Nah, Anda sendiri hidup sebagai makeup karakter? Ya, sampai sekarang saya masih menggeluti makeup karakter, prostetik. Maksud saya main income Anda sebagai makeup karakter? Ya, betul. Oke. Ini karya-karya ini biasa ditaruh di mana? Instagram atau apa gitu? Saya biasa di Instagram, di Apa, Cherry boleh tahu? Wirawan namanya. Cherry Wirawan. Cherry Wirawan. Ini Ya. banyak karya-karya Anda ya? Ya, biasanya setiap kali saya bikin, saya langsung upload di Instagram supaya di situ mengukur, oh ini bagus, oh ini udah ada Dari perbaikan. respon orang-orang Ya, juga. Gitu, Ya, betul. ya. Menarik. Oke. Kalau ini Mbak Ana, ini mau sampai kapan Anda berdandan seperti setan? Apakah ini sementara atau nanti selamanya kalau martabak masih laku pokoknya masih setan gitu? Iya. Masih ya? Karena masih ada rencana mau roadshow martabak horornya. Roadshow martabak horor. Berarti kalau martabak horor masih ada 10 tahun, tetap 10 tahun seperti setan ya? Iya. Martabaknya awet,
Kuntinya tambah tua ya. Sepertinya nanti rambutnya udah putih. Mas Jerry silakan duduk di bangku. Mungkin modelnya juga boleh, jadi kita bisa ngambil sekalian. Silakan, Mbak. Imam. Oh, Imam. Oke, ini mungkin bisa dikasih lihat lagi sekali lagi terakhir buat kameranya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Jerry. Luar biasa, silakan duduk, Mbak. Jadi setiap kali pembuatan pasti ada kepuasan tersendiri ya. Iya. Kepuasannya ketika misalnya dari klien puas, terus calling saya lagi itu kepuasan. Ya. Karena the more difficult it is, the less challenging it is ya. Ya. Menarik sekali ya. Anda nggak buka sekolah untuk ini kalau orang mau belajar gimana? Biasanya sih private ya selama ini. Private selama ini ya. Gitu. Jadi silakan mampir ke Instagramnya. Iya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Dan ini menarik sekali karena mereka di sini menunjukkan kalau yang satu adalah makeup karakter ya. Ternyata karakter itu penting sekali ya. Jadi ya, betul. ini menjadi orang yang berubah dengan karakter berubah, sifat dan semuanya jadi berubah juga ya. gitu kan. Wajah yang berubah pun mengubah karakter ya. Begitu juga ini yang dua pocong dan kunti ini ya. Itu berjualan karakter itu sebenarnya dan ternyata laku karena berjualan karakter ya. Tapi make up-nya gini aja, kalau misalnya make up-nya mau kayak Mas Jerry bukanya besok paginya lagi baru selesai bukanya. Tapi intinya adalah karakter manusia itu luar biasa. Anda boleh berkarakter apapun, Anda boleh mengganti karakter Anda menjadi lebih baik dan sebagainya terserah, tapi Anda harus punya karakter. Karena karakter itu sangat amat penting. Di sini juga kalau kita lihat everything become a character. Yang dijual di sini jelas-jelas karakter. Makeup artisnya juga punya karakter sendiri, beda-beda sendiri. Because you need a character. When character is lost, then everything is lost. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.